suka desain baju, suka gambar, jadi sutradara, jadi kameramen, jadi semua yang terlibat di dalam film. Karena emang aku dari kecil emang udah suka film. Terus kalau ada teman-teman aku biasanya suka ngedirect mereka buat film-film pendek. Mau jadi dokter anak biar anak-anak di Indonesia sehat. Cita-citaku ingin menjadi arsitek. Aku ingin menjadi guru biar anak-anak Indonesia pintar. Cita-citaku mau menjadi pengusaha restoran. Nah, aku suka makan. Kalau bicara tentang mimpi anak Indonesia, tidak akan pernah ada habisnya. Tugas kita membimbing mereka untuk bisa menggapai cita-citanya. Namun sayang, masih banyak anak Indonesia yang tidak terpenuhi hak-haknya. Ada yang kehilangan pengasuhan, mengalami kekerasan verbal maupun non-verbal, hingga berkurangnya kesempatan bermain, belajar, dan berkreasi. Belum. Kenapa? Karena saat ini anak-anak kita banyak sekali oknum-oknum orang tua itu masih belum memberikan perlindungan, masih juga menganggap tadi ya pola pikir yang salah bahwa anak adalah orang dewasa mini, tambah lagi bahwa mengatakan anak juga hak milik pribadi. Nah, pola pikir itu yang menyebabkan akhirnya perlindungan pada anak tersebut tidak bisa kita berikan, termasuk juga pemenuhan hak. Kasus-kasus pelanggaran hak anak memang masih banyak terjadi, baik di ranah keluarga, ranah lingkungan sosial, bahkan belum lama terjadi juga di tempat ibadah ya, bahkan juga satuan pendidikan juga masih terjadi kekerasan atas nama pendisiplinan dan lain sebagainya. Sekali lagi, kalau komitmen negara, komitmen pemerintah itu sudah ada pada kita paham di Undang-Undang Perlindungan Anak, ada juga sistem peradilan pidana anak, termasuk juga ada Undang-Undang PKDRT, begitu kan, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu semua adalah upaya untuk memberikan perlindungan. Anak berhadapan dengan hukum masih tinggi di Indonesia. Urutan kedua, pelanggaran hak anak pada ranah keluarga dan pengasuhan alternatif. Ketiga, pornografi dan cyber. Jadi tiga kelompok ini adalah pelanggaran yang menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu memang 3 tahun terakhir memang masih mendominasi. Nah, jadi gitu, dengan WFH dan sekolah dari rumah, sebenarnya orang tua maupun anak banyak sekali mengalami adaptasi nih gitu. Adaptasi dari yang emosi, kemudian adaptasi yang berkomunikasi dari rumah. Ketika si anak nggak ngerti gitu, orang tua juga mungkin kurang paham gitu, atau masih emosinya masih beradaptasi juga. Nah, disitulah tuh sebenarnya membuncah tingkat kesabarannya gitu. Akhirnya si orang tua cenderung untuk ngomong kata-kata yang kasar, misalnya cenderung menyakiti si anak. Jadi yang pertama itu adalah karena sama-sama saling belajar dengan kondisi yang baru seperti ini, ayo marilah sebagai orang tua berupaya menjadi teman. Ya, ini tentu tidak mudah prakteknya bagi orang tua, karena apalagi di orang tua satu sisi masih bekerja, tapi di pihak lain juga harus memantau anak. Ini memang tidak mudah. Tetapi mekanisme memantau itu kan tidak harus secara personal, bisa juga didelegasikan kalau kemudian ayahnya atau ibunya bekerja. Nah, pola-pola delegasi itu harus benar-benar terukur ya. Jangan sampai misalnya ke pengasuh atau
ya orang-orang yang memang diberikan kewenangan melakukan pengasuhan dan pemantauan kepada anak-anak kita. Itu pertama memang harus pastikan anak-anak terdampingi dan terpantau, itu penting ya. Sekali-kali gitu mungkin dari pemerintah membuat kayak program itu tuh untuk edukasi kepada para misalnya perwakilan kader-kader di suatu wilayah gitu untuk mendeteksi awal gitu loh, untuk mendeteksi awal kasus-kasus kekerasan. Kemudian kalau sudah terjadi bagaimana gitu. Nah, sebenarnya yang harus diselesaikan itu adalah traumatisnya si anak tuh. Dengan cara apa? Yang mampu untuk membantu kondisi itu ya profesional, tenaga profesional. Iya, banyak hal yang harus dipastikan. Pertama, komitmen penyelenggara negara harus juga semakin hari semakin baik gitu. Pemerintah daerah, apalagi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pemerintah Daerah, perlindungan anak itu menjadi kewajiban wajib daerah. Makanya nggak boleh berhenti berinovasi. Pemerintah daerah terus harus banyak inovasi. Di Hari Anak Nasional ini kita sama-sama bangkit, kita sama-sama memberikan perlindungan, kita lebih peduli lagi. Yang saat ini sudah punya kepedulian, kita sudah memang mempunyai komitmen, tapi hari ini di masa pandemi COVID ini kita harus bisa sama-sama bahwa anak Indonesia bisa menjalani semua aktivitas yang ada di rumah tanpa kekerasan dan selalu bahagia. Dan yang paling utama lagi bahwa Allah yang Maha Kuasa bersama kita dan kita akan bisa melewati ini semua. Selamat Hari Anak Nasional 2020. Anak terlindungi, Indonesia maju. Selamat Hari Anak Nasional. Selamat Hari Anak Nasional ya. Hari Anak Nasional. Dadah, tetap semangat ya.